Om Swastiastu. Halo, selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya masih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, masih pada bab turunan fungsi trigonometri pada aplikasinya ya. Kita sekarang akan memasuki materi fungsi naik dan fungsi turun. Apa itu fungsi naik dan fungsi turun? Kita simak penjelasan berikut ini. Nah, di fungsi naik dan fungsi turun ini ada syaratnya ya. Jadi syarat untuk mengetahui fungsi itu naik atau fungsi itu turun. Jadi kita mulai dulu dari fungsi naik ya. Jadi fungsi itu dikatakan naik apabila turunan pertama dari fungsi fx-nya atau f aksen x-nya lebih dari 0 ya. Apabila dia dikatakan fungsi itu turun, berarti cara mencarinya turunan pertama dari fx-nya atau f aksen dari x-nya itu kurang dari 0 ya. Bagaimana dia dalam keadaan stasioner? Jadi fungsi itu dikatakan stasioner apabila fungsi itu tidak naik ataupun tidak turun. Dia stabil ya. Makanya dia dikatakan stasioner. Berarti cara mencarinya f aksen x-nya atau turunan pertama dari fungsi x-nya sama dengan 0 ya. Terus ada yang mengatakan fungsi itu tidak pernah turun ya. Kalau fungsi itu tidak pernah turun berarti dia selalu naik. Berarti minimalnya sama dengan 0 ya. Berarti rumusnya f aksen x-nya lebih dari sama dengan 0 apabila dia tidak pernah turun. Terus fungsinya tidak pernah naik, berarti dia selalu turun ya. Karena dia tidak pernah naik berarti f aksen x-nya kurang dari sama dengan 0. Oke, untuk lebih jelasnya kita simak contoh soal berikut ya. Tentukan interval fungsi fx sama dengan sin x plus cos x tidak pernah turun untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan setengah pi ya. Jadi kata kunci di sini adalah tidak pernah turun. Kita jawab dulu. Untuk yang pertama, kalian lihat dulu syaratnya ya. Tidak pernah turun sesuai rumus yang Ibu jelaskan sebelumnya. Tidak pernah turun itu rumusnya f aksen x lebih dari sama dengan 0 ya. Karena dia tidak pernah turun berarti dia selalu naik ya. Isi sama dengannya. Setelah itu kalian cari turunan pertama dari fx ini. Jadi turunan pertama dari sin x, turunan pertama dari cos x ya. Sehingga dia akan menjadi turunan pertama dari sin x adalah cos x, turunan pertama dari cos x adalah min sin x, lebih dari sama dengan 0. Kemudian ini kita sederhanakan, sama-sama bagi dengan cos x. Jadi kedua ruas ini kita bagi dengan cos x ya. Sehingga dia akan menjadi cos x ini dibagi cos x menjadi 1, terus sin x dibagi cos x atau sin x per cos x itu akan menjadi tan x ya. 0 dan tetap dia menjadi 0 ya. Setelah itu kita sederhanakan, jadi 1 ini Ibu bawa ke sebelah kanan, jadinya dia min ya. Di min tan x lebih dari sama dengan min 1. Kemudian kedua ruas Ibu bagi dengan min 1 ya, supaya tan x-nya jadi positif. Sehingga dia akan menjadi perubahan tanda ya, jadi lebih dari berubah menjadi kurang dari karena sama-sama dibagi min 1 ya. Sehingga tan x kurang dari sama dengan 1. Selanjutnya kita mencari titik stasionernya ya. Jadi tan x ini Ibu rubah tandanya menjadi sama dengan 1 ya. Awalnya kan tan x kurang dari sama dengan 1, berubah menjadi tan x sama dengan 1. Untuk mencari nilai x-nya ini, kedua ruas kita ubah menjadi tan ya. Jadi tan x sama dengan tan 45, karena tan 45 kan hasilnya 1 ya. Setelah itu untuk mencari nilai x-nya ini, kita bisa menggunakan rumus persamaan tan ya, yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan lalu ya. Sehingga rumusnya adalah x sama dengan 45 derajat ditambah
K dikali 180 derajat ya. Sekarang kita substitusi atau ganti K-nya ya. Kita ubah dulu K-nya sama dengan 0. Kemudian kita masukkan sehingga dapat X-nya 45 ya, karena 0 dikali 180 derajat itu 0 ya. Di X-nya 45 derajat. Setelah itu kita coba ganti K-nya dengan 1 sehingga didapatkan X-nya 225 derajat ya. Jadi ini tetap 180 dikali 1 ditambah 45 derajat ya, sehingga hasilnya X-nya sama dengan 225 derajat. Tapi perlu kita lihat ya, karena di sini X-nya ada intervalnya. X-nya yang paling kecil 0, yang paling besar setengah pi. Setengah pi itu setengah kali 180 derajat ya, jadi besarnya 90 derajat. Jadi yang memenuhi syarat adalah X-nya 45 derajat. Untuk yang 225 derajat tidak memenuhi syarat karena tidak termasuk ke dalam interval X-nya ini ya. Setelah kita dapatkan X-nya, berarti kita sudah dapatkan absisnya ya. Absis sama dengan sumbu X, yaitu 45 derajat. Setelah itu kita buat pada garis bilangan. Kita tempatkan 45 derajat itu di tengah-tengah ya. Karena di sini tandanya lebih dari isi tanda sama dengan ya, berarti buletannya di sini penuh, full ya, full hitam di sini Ibu isikan ya. Setelah itu kita lakukan uji titik. Kita di sini mengambil satu titik yang paling mudah untuk disubstitusi, asalkan bukan 45 derajat ya. Di sini Ibu ambil X-nya sama dengan 60 derajat. Kalau kalian mau ngambil selain 60 derajat boleh, asalkan bukan 45 derajat ini. Selain ini ya, bisa 60, bisa 30, bisa 90, bebas ya. Kita masukkan X sama dengan 60 derajat ini ke turunan pertamanya yang sudah kita sederhanakan ya. 1 dikurangi tan X. Kita ganti X-nya dengan 60 derajat sehingga didapatkan 1 dikurangi akar 3. Kita lihat hasilnya ini ya, 1 dikurangi akar 3. Akar 3 itu dapat hasilnya 1, sekian ya, 1, sekian. Berarti 1 dikurangi 1, sekian ini dapat dia hasilnya min 0, sekian ya. Yang kita lihat adalah tandanya. Tandanya min, berarti untuk X sama dengan 60 derajat itu kan ada di sebelah kanan 45 ya, di sini ya. Berarti dia tandanya min. Otomatis di sebelah kiri 45 derajat itu tandanya plus ya. Setelah itu perlu juga kalian tambahkan interval X yang sudah diketahui ini ya pada garis bilangan untuk mengetahui yang mana himpunan penyelesaiannya untuk contoh soal yang ini ya. Jadi kita tambahkan 0 derajat yang paling kiri, terus yang paling kanan kita tambahkan 90 derajat karena yang paling besar 90 derajat untuk nilai X-nya yang ini ya. Setelah itu kita bisa cari himpunan penyelesaiannya ya. Kita kembali ke syaratnya, f aksen X lebih dari sama dengan 0. Berarti kita pilih tandanya yang bernilai positif karena lebih dari 0 kan bernilai positif ya. Jadi yang bernilai positif ini yang kita berikan arsir atau diisi tanda ya. Kalau ini adalah himpunan penyelesaiannya, sehingga bisa kita buat kesimpulannya. Himpunan penyelesaiannya adalah untuk X lebih dari sama dengan 0, X kurang dari sama dengan pi per 4. Pi per 4 itu 45 derajat ya. Boleh juga kalian buat 0 derajat dikurangi kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 45 derajat. Dengan X itu adalah anggota bilangan real ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Tentukan interval fungsi f(x) sama dengan min cos 2x plus 2 sin x selalu turun untuk
interval X-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan pi ya. Kata kuncinya di sini adalah selalu turun ya. Jadi langkah pertama kita cari syaratnya ya. Apabila dia turun atau selalu turun berarti f aksennya dari X itu kurang dari 0 ya. Setelah itu kita cari turunan pertama dari fungsi fx ini ya. Satu-satu. Turunan dari min cos X itu adalah 2 sin 2x. Turunan dari 2 sin X adalah 2 cos X ya. Setelah itu kita sederhanakan. Di sini Ibu menyederhanakan sin 2x-nya ya. Pakai rumus trigonometri itu ya. Jadi dirubah menjadi 2 sin X dikali cos X ditambah 2 cos X. Setelah itu Ibu keluarkan 2 cos X-nya ya. Jadi di sini cos X-nya dan 2-nya Ibu keluarkan. Terus di sini juga 2 cos X-nya Ibu keluarkan. Sehingga dapat 2 cos X dikali 2 sin X plus 1 kurang dari 0. Setelah itu kita cari titik stasionernya ya. Jadi 2 cos X dikali 2 sin X plus 1 ini Ibu rubah tandanya menjadi sama dengan 0 ya. 2 cos X dikali 2 sin X plus 1 sama dengan 0. Sehingga Ibu pecah jadi 2 ya. Yang pertama dapat 2 cos X, sebenarnya ini 2 cos X sama dengan 0. Terus Ibu sama-sama bagi 2 sehingga dia akan menjadi cos X sama dengan 0. Jadi cos X sama dengan 0. Cos berapa yang sama dengan 0? Di X-nya dapat 90 derajat ya. Karena X dalam interval ini ya lebih dari 0 kurang dari pi atau kurang dari 180 derajat, dapat X-nya 90 derajat. Setelah itu yang kedua, 2 sin X ditambah 1 sama dengan 0. Ibu pindahkan, plus 1-nya pindah ke kanan jadi min ya. Terus 2-nya karena di sini kali pindah ke kanan jadinya per ya. Jadi sin X sama dengan min 1 per 2. Jadi sin berapa sih yang hasilnya min setengah? Jadi masih ingat kan tentang kuadran 1, kuadran 2 sampai kuadran keempat. Jadi nilai sin pada kuadran ketiga dan keempat itu baru dia bernilai negatif. Karena di sini maksimalnya adalah 180 derajat. Jadi 180 derajat itu pada kuadran kedua ya. Jadi tidak ada nilai X yang memenuhi karena syaratnya ini. Jadi untuk nilai ini tidak kita pakai. Yang kita pakai adalah X sama dengan 90 derajat ya. Setelah itu kita buat garis bilangannya. Ibu tempatkan 90 derajat di tengah-tengah ya. Setelah itu kita ambil satu titik yang paling mudah untuk disubstitusi. Kita lakukan uji titik ya. Ibu pilih di sini X-nya 45 derajat. Jadi 45 derajat itu ada di sebelah kiri 90 derajat ya. Di sini. Kita substitusi ke 2 sin X 2 sin 2X ditambah 2 cos X, turunan pertama yang di awal ini ya. Kita ganti X-nya dengan 45 derajat sehingga dia akan menjadi 2 sin 90 derajat ditambah 2 cos 45 derajat. Jadi 90 ini dapat dari 2 kali 45 derajat ya. Setelah itu kita cari hasilnya. 2 sin 90 derajat dapat 2 karena sin 90 derajat hasilnya 1 ya. Di 2 ditambah 2 dikali 1 per 2 akar 2 cos 45 setengah akar 2 ya. Ini kita sederhanakan menjadi 2 plus akar 2. Ini otomatis tandanya pasti plus ya, karena tidak ada nilai yang negatif ya. Berarti di sini tandanya plus. Ini plus 45 derajat, ini sebelah kanannya berarti min ya. Ini selalu dia berkebalikan ya. Setelah itu kita buat nilai X batasannya ya dari 0 sampai 180 derajat. Di sini Ibu isi buletannya penuh. Kenapa? Karena di sini batasannya isi tanda sama dengan.
Terus yang 90 derajat ini tidak penuh bulatannya ya, karena di syaratnya ini tidak ada tanda sama dengan ya. Berarti yang merupakan penyelesaiannya adalah, karena di sini selalu turun, kurang dari 0, berarti yang kita pilih tandanya yang bernilai negatif. Berarti yang ini yang merupakan penyelesaian dari contoh soal yang ini ya. Jadi kita buat himpunan penyelesaiannya sama dengan X-nya ada dalam rentangan pi per 2. Di sini tidak isi sama dengan ya, karena 90 derajat ini tidak berisi atau bulatannya ini kosong ya. Terus kurang dari sama dengan pi. Pi itu 180 derajat. Di sini bulatannya penuh, berarti kita isi tanda sama dengan ya. Ini. Jadi yang perlu kalian perhatikan di sini adalah bulatannya ini ya. Jadi kelihatannya sepele tapi sangat mempengaruhi hasilnya untuk isi tanda sama dengan atau tidaknya ya. Oke, untuk lebih jelas lagi Ibu berikan contoh soal lagi ya. Diketahui fungsi fx sama dengan cos x dikurangi 60 derajat untuk nilai x-nya ada dalam rentangan 0 derajat sampai 360 derajat. Tentukan interval fungsi naik dan fungsi turunnya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari titik stasionernya ya. Jadi syarat stasioner adalah f aksen x sama dengan 0. Setelah itu kita turunkan fungsi fx ini ya. Turunan dari cos adalah min sin, sudutnya tetap ya, x dikurangi 60 derajat sama dengan 0. Kemudian kedua ruas Ibu bagi negatif sehingga mendapatkan hasil sin dalam kurung x dikurangi 60 derajat sama dengan 0. Setelah itu kita ubah kedua ruas biar bentuknya sama ya, sama-sama sin ya. Jadi sin x dikurangi 60 derajat itu sama dengan sin 0 derajat. Setelah itu kita gunakan rumus persamaan trigonometri ya. Jadi x dikurangi 60 derajat sama dengan 0 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Setelah itu kita pindahkan min 60 derajat ini ke kanan ya, sehingga dia akan menjadi x sama dengan 60 derajat plus k dikali 360 derajat. Setelah itu kita cari nilai x-nya dengan mengganti k-nya pertama dengan 0 ya, sehingga dapatkan x-nya sama dengan 60 derajat. Setelah itu kita coba ganti k-nya dengan 1, didapatkan x-nya 360 derajat tambah 60 derajat ya, dapat 420 derajat. Jadi x ini tidak memenuhi syarat ya, yang 420 derajat, karena interval x-nya paling besar 360 derajat. Jadi yang memenuhi syarat adalah x yang 60 derajat. Setelah itu cara yang kedua, x dikurangi 60 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 0 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Setelah itu Ibu sederhanakan menjadi x dikurangi 60 derajat sama dengan 180 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Setelah itu Ibu pindahkan min 60 derajat bawa ke sebelah kanan ya, sehingga dia akan berubah menjadi plus. Di x sama dengan, jadi 180 derajat ditambah 60 derajat dapat 240 derajat ditambah k dikali 360 derajat ya. Setelah itu kita cari nilai x-nya dengan mengganti k-nya pertama dengan 0, didapatkan x-nya sama dengan 240 derajat. Setelah itu kita coba ganti k-nya dengan 1, jadi dapat x-nya sama dengan 600 derajat. Jadi x sama dengan 600 derajat itu tidak memenuhi syarat ya, karena di sini yang paling besar 360 derajat. Jadi yang memenuhi syarat hanya x sama dengan 240 derajat. Setelah kita dapatkan x yang memenuhi syarat, dapat 60 derajat, dapat 240 derajat. Setelah itu kita letakkan titik-titik yang sudah kita dapatkan tadi ke dalam garis bilangan ya.
Jadi 60 derajat Ibu taruh di sebelah kiri, 240 derajat Ibu taruh sebelah kanan. Setelah itu kita letakkan juga batasan-batasannya ya, dari 0 derajat sampai 360 derajat ya. Setelah itu kita lakukan uji titik. Di sini Ibu pilih titik X sama dengan 30 derajat ya. Jadi kalian pilih titik yang tidak ada pada garis bilangan ini ya. Di selain 0, selain 60 derajat, selain 240 derajat, selain 360 derajat. Setelah itu kita substitusi ke dalam turunan pertama yang tadi ya. Jadi min sin dalam kurung X dikurangi 60 derajat. Ibu masukkan nilai X-nya sama dengan 30 derajat sehingga dia menjadi min sin dalam kurung 30 derajat dikurangi 60 derajat ya. Setelah itu kita sederhanakan menjadi min sin dalam kurung min 30 derajat. Itu sama artinya dengan min dalam kurung min sin 30 derajat. Jadi di sini min ketemu min jadinya plus ya. Sehingga hasilnya plus setengah, hasil dari sin 30 derajat setengah ya. Berarti untuk titik yang kita uji X sama dengan 30 derajat itu kan adanya di antara 0 derajat sampai 60 derajat ya di sini ya. Berarti tandanya yang kita pakai hasilnya positif ya. Berarti di sini positif, di sini negatif, di sini positif ya. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumusnya ya, mulai dari fungsi naik ya. Fungsi naik rumusnya adalah f aksen X lebih dari 0 ya. Berarti kita pilih tandanya yang positif ya, karena lebih dari 0. Berarti yang merupakan penyelesaiannya adalah yang ini dan yang ini ya. Dari 0 sampai 60 derajat, dari 240 derajat sampai 360 derajat untuk intervalnya yang kita dapatkan ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan di sini adalah tanda sama dengannya ya. Karena 0 derajat dan 360 derajat ini merupakan batasannya dan berisi tanda sama dengan, perlu kita lakukan pengujian ya. Jadi kita uji 0 derajat ini apakah perlu isi tanda sama dengan atau tidak. Begitu juga 360 derajat ini ya. Jadi 0 derajat ini kita masukkan ke turunan pertamanya ini ya. Jadi min sin dalam kurung 0 derajat dikurangi 60 derajat, dapat dia min sin dalam kurung min 60 derajat. Dia akan ketemu hasilnya positif. Berarti 0 derajat ini memenuhi syarat untuk menghasilkan hasil yang positif ya. Jadi di sini kita isikan tanda sama dengan untuk 0 derajatnya. Karena 0 derajat ini setelah kita substitusi hasilnya positif ya. Setelah itu untuk 360 derajat 360 derajat kita substitusi juga ke X ini. Jadi min sin dalam kurung 360 derajat dikurangi 60 derajat, dapat dia min sin 300 derajat. Jadi sin 300 derajat itu berada pada kuadran keempat ya. Jadi kuadran keempat nilai sin itu negatif. Jadi sin ketemu negatif ketemu negatif jadinya positif. Jadi 360 derajat juga memenuhi syarat untuk menghasilkan nilai positif. Jadi dia juga isi tanda sama dengan ya. Jadi interval untuk fungsi naiknya ini adalah 0 derajat sampai 60 derajat. 0 derajat ini isi tanda sama dengan, dan 240 derajat sampai 360 derajat. Jadi 360 derajat ini isi tanda sama dengan juga ya. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi turun. Di fungsi turun rumusnya adalah f aksen X kurang dari 0 ya. Jadi kita lihat tandanya yang bernilai negatif kalau kurang dari 0 ya. Sehingga yang memenuhi syarat adalah ini, dari 60 derajat sampai 240 derajat. Jadi karena 60 derajat sama 240 derajat ini merupakan nilai X yang sudah kita cari tadi, jadi dia tandanya mengikuti syaratnya ini ya. Karena tidak isi tanda sama dengan, berarti bulatannya kosong tetap ya. Sehingga intervalnya adalah
dari 60 derajat sampai 240 derajat. Jadi tanpa isi tanda sama dengan, ya. Jadi untuk interval fungsi turun adalah X-nya di antara 60 derajat sampai 240 derajat. Jadi jawaban untuk contoh soal yang ini adalah ada 3 interval ya. Yang pertama, X-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari 60 derajat, dan X-nya lebih dari 240 derajat kurang dari 360 derajat untuk fungsi naik. Sedangkan untuk fungsi turun intervalnya X-nya lebih dari 60 derajat, X-nya kurang dari 240 derajat. Sudah selesai ya. Oke, gimana dengan penjelasan Ibu tadi? Mudah-mudahan dapat dipahami ya dan dapat dimengerti. Kalau misalkan ada yang kurang jelas atau ada yang kurang dipahami, bisa kalian putar ulang kembali video pembelajaran ini, atau bisa kalian tanyakan langsung melalui Google Classroom atau WA ya. Mudah-mudahan kalian masih bersemangat untuk belajar dan tetap mematuhi protokoler kesehatan. Dan Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan para pesanti. Om Santi 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 Om.